Oke, untuk kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang sepertinya ini sangat dibutuhkan oleh kalangan pendidikan, di mana tutorial ini diperuntukkan bagi sekolah maupun madrasah yang akan menerapkan proses pembelajaran yang berbasis online. Yang sekarang kita akan buat adalah mendaftarkan Google Suite yang nantinya akan digunakan untuk Google Classroom atau yang digunakan untuk belajar secara daring oleh siswa maupun oleh guru. Jadi dalam pembuatan Google Suite ini, kenapa menggunakan Google Suite, tidak menggunakan Google Classroom langsung? Google Suite ini tanpa batas untuk penyimpanannya, berapapun file, baik itu file video maupun file-file dokumen lainnya untuk mendukung proses pembelajaran itu bisa disimpan sebanyak-banyaknya. Kalau yang Google Classroom langsung dengan menggunakan user biasa atau menggunakan email yang personal, itu batas maksimumnya itu 15 GB. Nah, kali ini syarat-syarat yang perlu ada untuk pembuatan Google Suite ini adalah kita harus memiliki hosting atau domain yang nantinya akan kita daftarkan langsung untuk emailnya langsung. Jadi langsung saja kita akan mulai dari tahap demi tahap. Di sini saya contohkan saya menggunakan layanan Domainisia. Namun sebelum ke hosting ini kita akan coba menuju ke Google Suite dulu. Ya, ketikkan saja langsung Google Suite. Nah, kelebihan untuk menggunakan Google Suite ini, jadi emailnya Bapak, Ibu, guru mungkin atau sekolah bisa langsung dengan menggunakan nama @nama-domain.com misal atau .sh.id dan sebagainya. Nah, sekarang tahapannya adalah kita buka dulu Google Suite. Ya, di sini ada Google Suite untuk proses pendaftarannya. Nah, kita buka googlesuite.co.id. Nah, kita langsung saja mulai menggunakan fitur yang pertama, yaitu mulai uji coba gratis. Sekalipun ini uji coba gratis, tapi kalau untuk pendidikan itu diberikan free atau gratis. Nah, kita mulai klik saja ini. Ya. Nah, di sini akan diminta untuk membuat mulai bisnis, katanya di sini. Kita cukup memasukkan misal nama madrasah kita. Ya. Misal MA NW, ya. Terus jumlah karyawan ya bisa diisi yang ini saja atau sesuai dengan kebutuhan. Negaranya negara Indonesia. Selanjutnya klik berikut. Klik berikutnya. Nah, sampai muncul seperti informasi yang seperti ini. Apa info kontak Anda? Nah, di sini kita masukkan nama, misal kita masukkan Edi, nama belakangnya adalah Supianto. Ya, alamatnya Senior, nomor HP-nya kita masukkan saja nomor HP. Nah, ini penting nomor HP karena nanti terkadang untuk notifikasi dikirimkan ke nomor 08. Ya, selanjutnya kita klik berikutnya. Ya. Nah, ini karena dia menggunakan simbol juga seperti ini, kita buat alamat email maksudnya.
Maaf, tadi bukan alamat tempat tinggal, tapi ada yang dimaksud adalah email. Emailnya MAN. Ya, ini emailnya. Next, langsung. Nah, di sini kita pilih, misal kalau ada permintaan apakah bisnis Anda memiliki domain. Ya, betul, kita memiliki domain, jadi kita harus memilih saya memiliki domain. Tapi kalau belum memiliki domain, bisa juga langsung mengklik ini, selanjutnya nanti diarahkan untuk membeli domain. Ya, kita klik saya memiliki domain. Ya. Nanti setelah itu akan diminta memasukkan domain. Ya, kita masukkan nama domain kita. Misal nama domain saya adalah manwsenior ya, .com. Berikutnya ya, ini lagi diminta untuk gunakan domain ini untuk menyiapkan akun manwsenior.com. Ya, kita lanjut saja. Ya, berbagi ide hebat dengan Google. Kita pilih saja oke. Atau bisa juga pilih yang tadi, juga tidak jadi masalah. Nah, untuk nama admin pertama yang kita buat adalah email. Tapi tentunya ini sudah terdaftar, sudah dibaca tadi domain yang kita masukkan yaitu @manwsenior.com. Jadi di sini misal saya buatkan untuk adminnya, saya buat Edi Supianto @manwsenior.com. Nah, ini kata sandinya, silahkan pilih kata sandi minimal, bukan minimal ya, tapi 8 karakter kombinasi. Oh iya, lebih. Ya, ini saja saya masukkan. Selanjutnya klik di sini untuk checklist. Saya bukan robot. Klik setuju dan lanjutkan. Ya, saya simpan biar saya nanti tinggal login saja. Tunggu nanti sampai dia di sini seperti ini muncul. Akun Google Suite Anda telah dibuat. Tapi sekalipun muncul pernyataan demikian, ini belum jadi. Jadi ada yang nanti harus kita setting untuk memverifikasi di layanan domain yang kita sudah punya. Ya. Klik saja buka penyiapan. Buka penyiapan. Ya. Berikutnya klik di sini. Ya. Nah, di sini muncul. Nah, ini bagian penting untuk menghubungkannya ke domain yang sudah kita punya. Tapi dengan syarat pastikan kita itu sudah memiliki domain. Ya, di sini klik verifikasi. Ya. Ya, setelah itu akan dimunculkan seperti ini, verifikasi TXT, ya, atau beralih ke mode verifikasi. Bisa juga diklik di sini. Apa menggunakan data TXT
atau CNAME atau dengan menggunakan upload file HTML. Tapi ini yang direkomendasikan adalah buat data TXT yang nantinya akan kita tanamkan di DNS domainnya. Klik berikutnya. Ya. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, ini penting karena di sini itu ada kode TXT yang diberikan oleh Google Suite, yang dimana maksudnya ini untuk memverifikasi apakah benar kita memiliki domain yang tadi kita masukkan atau bukan. Nah, sekarang ini dibiarkan dulu. Sekarang kita masuk ke layanan domain yang kita punya. Ini hosting atau domain yang saya punya. Ya, saya login. Ya, masuk. Nah, jadi mengenai layanan domain itu banyak ya. Banyak. Ini salah satu yang saya gunakan adalah Domainisia. Nah, proses masuknya itu pun berbeda-beda tergantung dari domain yang kita gunakan. Kita lanjut. Ini untuk masuk ke cPanel-nya saya menggunakan langsung ke member, masuk ke member. Ya, masuk ke cPanel. Nah, ini adalah tampilan dari cPanel dari hosting saya. Nah, untuk memasukkan verifikasi Google Suite yang tadi itu, sekarang kita buka saja di sini DNS ya. Nah, ini DNS. Nah, ini tadi yang kita pilih adalah TXT. Nah, TXT yang kita pilih di sini berarti itu yang nanti kita masukkan rekodnya, ya. Itu yang kita tambah di sini. Tapi bisa juga dengan cara memanage dulu, ya, supaya bisa ditampilkan nanti di sini. Lalu klik di sini ada TXT. Kalau ini kan all, ini pilihannya, kita masuk ke TXT. Nah, di bagian ini kita add record. Kita add record. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan di valid zona name. Misal saya masukkan di sini sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini ada kode yang diberikan. Ya, itu kita salin. Ya, setelah kita salin, klik di sini, lalu masukkan di sini. Ya, tapi sebelum dimasukkan di sini, pilih yang di tipenya itu adalah TXT sesuai dengan yang tadi. Ya, TXT. Ya, saya paste. Selanjutnya di sini bisa saya tambahkan MANW senior.com sesuai dengan domain kita. Untuk TTL-nya dan kelas ini sudah tidak perlu diganti, tinggal diklik add record. Ya. Nah, ini penting karena dengan memasukkan ini pihak Google nanti akan memverifikasi bahwa betul tidaknya kita yang memiliki domain tersebut. Nah, ini sudah saya masukkan. Nah, sekarang kita beralih lagi ke yang tadi, yaitu ke Google Suite. Nah, kalau memang sudah dimasukkan TXT di DNS-nya itu, langsung klik verifikasi domain saya. Artinya meminta Google untuk memverifikasi.
Itu kan ada itu pakai. Ya, kita tunggu sampai betul-betul itu sudah terverifikasi. Ini langkah selanjutnya. Ya. Nah, ini langkah pertama dalam memverifikasi itu. Ada masih 3 langkah yang perlu kita buat. Ini buat pengguna baru. Nah, ini penting untuk membuat pengguna baru itu nanti kita memasukkan 5 minimal tim yang kita masukkan untuk membuat email yang menggunakan domain kita ya. Kita coba buat. Ya, klik buat. Ya. Lanjutkan. Ya. Ini nama pengguna lain kita tambah. Misal namanya di sini kita buat Izan. Nama belakangnya Agizan. Ya. Nama emailnya saya buat di sini Izan. Nah, berarti @manwsenior.com itu nanti nama emailnya. Untuk email opsional ini tidak perlu diisi, langsung saja kita simpan kalau sudah kita isi yang tadi. Begitu seterusnya nanti dibuat. Begitu seterusnya, berapapun yang dibuat bisa. Tapi untuk uji coba yang pertama ini kita diminta untuk memasukkan minimal 10 pengguna. Ya, tapi itu nanti bisa ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita lanjutkan saja. Untuk emailnya nanti kita tambah belakangan kalau sudah selesai kita daftar. Aktivasi Gmail yang tadi kita buat supaya terhubung nanti dengan layanan Gmail itu, kita klik aktifkan. Ya, siap mengaktifkan Gmail untuk manwsenior.com. Ini di checklist, ini juga di checklist, lalu klik lanjutkan. Nah, ini bagian yang sangat penting ini, karena ini verifikasi terakhir yang nantinya akan dimasukkan di dalam layanan hosting kita. Sama caranya dengan yang tadi, cuman bukan TXT, melainkan ini yang kita masukkan adalah MX. Nah, di sini perlu dibaca ya. Kita masuk ke layanan domain yang tadi kita buka itu. Nah, sesuai dengan instruksinya di sini yang diminta adalah MX-nya, yaitu yang kita klik MX. Nanti di sana itu ada isinya 1, itu di delete saja, tidak apa-apa. Kita delete. Ya, selanjutnya kita add record ya. Add record di sini. Ya, pastikan tipenya itu adalah MX. Ya. Nah, di sini di prioritasnya kita lihat di sini. Prioritasnya adalah 1. Nah, di sini diminta untuk prioritasnya 1. Terus untuk ini diminta dimasukkan 3600 atau gunakan defaultnya. Nah, ini semuanya kita masukkan ALT 1 sampai ALT 4 dengan prioritas ini. Nah, di sini sudah diminta untuk masukkan prioritas ini. Kita mulai dari pertama, kita copy
Ya, kita copy dengan prioritas 5. Ya, ini prioritasnya 5. Yang tadi itu diminta ALT satunya kita masukkan di sini. Lalu add record. Yang TTL-nya itu tadi biar tidak usah diganti. Kita add record. Ya, selanjutnya kita masukkan lagi yang untuk ALT 2-nya masih prioritasnya 5. Ya, MX jangan lupa itu MX sampai semuanya masuk. Ya, add record lagi. Ya, selanjutnya yang ke-3 copy. Nah, ini prioritasnya 10. Ya, MX lagi prioritasnya 10. Kita masukkan lagi paste, add record. Yang keempat copy lagi ALT 4-nya dengan prioritas 10 lagi. Add lagi MX prioritas 10, paste. Ini sudah kita masukkan yang ke-4 dari alamat server MX-nya. Sekarang kita lanjut ke aktifkan Gmail. Ya, untuk memeriksa apakah sudah masuk semuanya atau belum. Kita akan lihat statusnya di sini. Ya. Nah, di sini ada satu yang belum dimasukkan, yaitu prioritas 1. Kalau memang statusnya tidak ditemukan yang satu ini, tinggal kita copy lagi yang ini, ASP MX-nya belum. Kita masukkan, add record lagi, tambah MX, prioritasnya 1, ini dipaste. Ya, add record. Ini langsung dia terhubung antara Gmail yang tadi pada Google yang kita buat ini sudah langsung terhubung dengan hosting yang kita punya. Ya, kita coba lagi aktifasi sehingga nanti pada statusnya ini semuanya sudah statusnya tercentang atau berwarna biru, warna hijau. Ya, ini semuanya sudah terverifikasi, sudah masuk, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini mulai dari atas sudah. Coba aplikasi Google Suite. Nah, di sini semuanya sudah. Nah, berarti dengan kita sudah mendaftar yang tadi itu, berarti kita sudah memiliki layanan Gmail dan bisa mengakses semua layanan pada Google Suite yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat seperti akun Gmail dan sebagainya, bisa kita lihat di sini. Ini tandanya sudah aktif. Nah, untuk yang ini coba kita lihat untuk aplikasi Google Suite-nya. Klik saja di sini. Kita coba masuk di emailnya. Ya, ini emailnya. Ya. Ya, kita sudah memiliki email yang tidak lagi menggunakan @gmail.com, melainkan kita langsung menggunakan domain kita sebagai email seperti yang tadi kita buat, edisupianto@manwsenior.com. Jadi
Ini tadi kita buat 2 akun. Dengan kita menggunakan akun yang tadi pertama kita buat, Edi Supianto, bisa kita menambahkan pengguna-pengguna yang lain. Sampai untuk yang saat ini bisa kita tambahkan sampai 10. Misal di sini saya tambahkan lagi. Ya. Ya, lanjutkan. Ini baru 2 yang saya tambahkan. Saya tambahkan pengguna lainnya lagi. Misal di sini saya masukkan Zamroni, Muhzamroni, Zamroni, ya. Terus nama emailnya Zamroni. Nah, cukup Zamroni saja, berarti @manwsenior.com. Nah, ini dengan dengan email ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan atau aktivitas e-learning dan sebagainya. Simpan pengguna. Ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai 10 untuk uji coba pertama ini bisa kita buat sampai 10 pengguna. Ya, kita lanjutkan. Ya. Selesai. Misalnya sudah selesai. Ya. Oke. Oke. Mungkin hanya itu tutorialnya. Cukup simpel bukan? Jadi dengan email yang kita punya ini, kita punya email dengan domain madrasah kita atau domain sekolah kita, tidak lagi menggunakan Gmail, melainkan menggunakan nama madrasah atau nama sekolah kita. Jadi cukup simpel pembuatannya, tapi dengan syarat harus kita memiliki domain. Kelebihannya kita memiliki Google Suite ini, email Google Suite ini, sekali lagi banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk penyimpanannya itu unlimited. Oke guys, hanya ini yang saya jelaskan dulu. Tunggu untuk video selanjutnya, akan kita bahas untuk Google Classroom-nya. Bagaimana guru membuat kelas, bagaimana siswa juga mengaksesnya dan sebagainya. Saya rasa Google Classroom ini cukup efektif karena banyak fitur-fitur di sana kelebihannya yang bisa dimanfaatkan oleh guru, terutama untuk penguploadan video dan sebagainya tanpa batas. Dan ini direkomendasikan untuk digunakan belajar daring. Oke guys.